Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awlid sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila musannif kitab Salamut Taufiq Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Syayyid Al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa ahbabihim wa muridihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi idnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Salamut Taufiq setiap hari Senin pada maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kepomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan dan yang menonton pada umumnya mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata was sa'ada was salamah was safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati golek ilmu lillahi ta'ala lan niati iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim.
karokikin kaya budak rokik jana kang nyatoni sapa budak rokik walau bi akhdi danikin senajan kelawan ngalap sapa budak rokik danikin 1/6 dirham la yasihu mongko ora sah bai'uhu apa bai'uhu adol sapa budak rokik hatta yu'ada sehingga den tekani apa ma pira qobadihi barang kang ana ing kebudakane rokik au ya'dzana utawa ngizini sapa al-gharimu kang ngutangi fi bai'ihi ing dalem adol sapa budak rokik. Para hadirin ingkang minulya, niki membahas tentang terkait tentang barang yang diambil tanpa sepengetahuan majikan, atau barang yang dititipkan, atau barang yang menjadi hutang itu tidak boleh dijual. Para bapak, para ibu yang kami hormati, di situ ada istilah karokikin. Karokikin itu rokik, nggih. Rokik itu sekarang mboten wonten. Rokik itu pada zaman dulu namanya budak rokik. Rokik itu dari kata rikun. Rikun artinya kepemilikan atau perbudakan. Jadi salah satu budak yang dipercaya oleh majikan namanya budak rokik. Rokik juga bisa dari kata lembut, ya, lembut. Artinya antara majikan dan antara pembantu atau budaknya itu punya hubungan lemah lembut. Hubungan lemah lembut, tidak boleh saling kasar. Nah, di situ diumpamakan ada namanya budak rokik melakukan apa? Melakukan jana. Jana itu artinya berbuat dosa, nyatoni, berbuat dosa, berbuat kejahatan, atau dalam bahasa lain jana itu melukai secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dimaksud melukai kejahatan yang sembunyi-sembunyi? Walau bi akhdi danikin, meskipun budak itu mengambil 1/6 dirham, atau dikonversikan dalam emas itu 0,5 gram emas. Jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh siapapun yang bekerja dimanapun, baik punya tuan rumah maupun bekerja untuk orang lain, itu tidak boleh melakukan jana, berbuat dosa kejahatan sembunyi-sembunyi. Di situ ada jana, okay? Berbuat dosa atau kejahatan. Nah, orang yang berbuat jana itu diistilahkan al-jani. Al-jani, orang yang berbuat kejahatan atau dosa. Sedangkan orang yang dijahati atau dilukai sembunyi-sembunyi itu adalah al-mujna alaih atau korban kejahatan. Yang dimaksud berbuat kejahatan adalah walau bi akhdi danikin, senajan dia mengambil atau ngentit, ya, 0,05 gram atau 1/6 dirham, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun hasil dari mencuri sedikit tadi dari harta majikan kemudian dijual, maka tidak sah. La yasihu alias haram, tidak boleh, okay? Haram. Dimanapun berada itu tidak boleh. La yasihu bai'uhu, apalagi dijual, Pak.
oleh ngentit, oleh njupuk, oleh nyolong tanpa sepengetahuan majikan atau sepengetahuan orang yang punya harta, maka itu hasil jualannya itu la yasihu, tidak sah. Atau dalam bahasa ulama fikih yang lain hukumnya haram, sedikit atau banyak, tidak sah. Makanya diumpamakan oleh kitab ini sebagai rokik, budak yang dipercaya oleh majikan tetapi ngentit. Nah itu Pak. Nah ini sudah diumpamakan oleh pengarang kitab. Kalau misalnya dia melakukan itu, maka penuhi dulu Pak, hatta yu'addiya ma biqarabatihi. Dia harus memenuhi segala kewajibannya terhadap pekerjaannya. Nanti di situ kalau pekerjaan bagus, dilihat juga istiqomah, dilihat juga berkualitas, hasilnya memuaskan, maka majikan harus memberikan lebih dari upah yang diberikan. Kemudian yang kedua, jikalau ada orang yang dititipi barang atau uang yang maksudnya dihutangkan, contoh kita diberi modal hutang berupa sarana atau sarana alat kebersihan atau becak atau apapun, itu dihutangi oleh seorang, maka barang yang dihutangi itu tidak boleh Pak dijual, tidak boleh dijual. Au ya'dzana, sampai ada izin dari sinten al-gharim yang menghutangi. Kalaupun dijual maka hukumnya la yasihu, tidak sah. Tidak sah. Insya Allah hukum formal juga hukum agama hampir sama. Ya, tidak boleh. Nah, kalau diluaskan Pak, harta milik orang lain tidak boleh diambil, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimiliki, tidak boleh digunakan, apalagi nyun sewu nyolong tanpa izin yang punya harta, maka itu adalah hukumnya haram, sedikit atau banyak. Maka para ulama memasukkan ngentit tadi itu dengan bahasa mencuri, as-sarik, pencuri. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh ngeten. Kadang-kadang kita menghukumi suatu kejahatan terlihat mata. Contoh pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, minuman keras, perampasan, kekerasan fisik, minuman keras, berjudi, zina, penipuan dan sebagainya. Itu terlihat mata, zahir. Oh itu jahat, perbuatan jahat. Tetapi ada perbuatan yang tidak dilihat oleh mata, tidak nampak oleh mata, tersembunyi, tetapi dampaknya itu besar, termasuk dihukumi dari jana, berbuat kejahatan. Contohnya apa? Contoh ngentit, al ngentitu, al njopou, gak kondo sing duwe. Kemudian memanfaatkan barang orang lain yang tidak seizinnya. Kemudian mengepek memiliki barang yang bukan haknya, walaupun barang itu milik pribadi atau milik organisasi atau milik lembaga. Kalau bukan haknya tidak boleh menggunakan secara pribadi. Lah ini menurut kitab ini adalah termasuk jana, termasuk perbuatan kejahatan yang sembunyi-sembunyi. Ini Pak, ya, hukumnya sama dalam fikih, baik kejahatan yang terlihat, kejahatan yang enggak terlihat, itu tetap hukumnya haram.
Para hadirin rahimakumullah, bahkan nyuwun sewu, kalau kita mengambil hak orang lain atau memakai barang orang lain tanpa izin, bahkan menjualnya, naudzubillah, itu termasuk perbuatan la'anallah, yang dilaknat oleh Allah. Yasrikul baydhata, walaupun sebutir telur, itu tidak boleh. La yasihu, tidak sah. Ya, samakan dengan hukum pencuri. La'anallahu sarik, Allah melaknat pencuri. Yasrikul baydhata, walaupun dia mencuri satu butir telur. La'ana Rasulullah, juga dilaknat oleh Rasulullah siapa? As-sarik, pencuri. Nah, ini hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Hadis sahih, tidak boleh. Itu perbuatan laknat, mal'un. Orang yang berbuat begini namanya mal'un, yang dilaknat. Yang ketiga, perbuatan tersebut itu termasuk perbuatan zalim, yang menggunakan tidak pada haknya, tidak pada tempatnya. Itu perbuatan zalim. Tetapi kadangkala perbuatan zalim menggunakan milik orang lain, milik lembaga, milik apapun, itu kebiasaan, maka menjadi kebiasaan yang tidak pernah berhenti. Ini termasuk kejahatan yang tidak nampak. Sama hukumnya, Pak, dengan kejahatan yang nampak. Maka kita harus hati-hati. Itu perbuatan zalim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat-ingatlah bahwa Allah melaknat terhadap orang-orang yang berbuat zalim, termasuk mencuri, as-sarik, termasuk ngentit dan sebagainya. Nah, orang-orang yang berbuat demikian, kita belum bicara fikih ya. Orang berbuat demikian itu termasuk kelompok yang rugi, khosir, kelompok yang merugi. Baik rugi fid dunya, di dunia, merugi fil kubur, dalam kuburnya, merugi fid din, dalam agamanya, dan merugi fil akhirah, di dalam akhirat. Merugi, Pak. Jadi melakukan perbuatan seperti itu adalah kerugian yang nanti kita akan rasakan, baik di dunia, baik dalam agamanya, baik dalam kuburnya maupun akhiratnya. Jadi kita harus hati-hati terhadap perbuatan dosa yang sembunyi, khususnya mencuri atau menggunakan hak orang lain tanpa izin. Nah, yang keempat, manfaatnya tidak ada, Pak. Walaupun kita mencuri sedikit, memanfaatkan barang orang lain tanpa izin, walaupun sebentar, itu tidak ada manfaatnya. Andai kata kita menggunakan barang orang lain untuk kebaikan, maka pahala yang kita kerjakan dari barang tadi itu milik pemilik barang, bukan milik kita. Jadi pahalanya, kebaikannya itu milik yang punya barang. Nah, kemudian maka harus bertobat. Karena nyun sewu, Pak, perbuatan jana tadi yang tidak nampak oleh mata, tidak nampak oleh orang lain, tetapi jadi kebiasaan, maka itu akan menjadi hal yang akan merugikan diri kita sendiri jangka panjang. Harus bertobat, harus berhenti. Jika pemilik barang tersebut ridho atau ikhlas, ya, tetap wajib dikembalikan karena itu adalah harta atau barang milik orang lain. Raddahu alaih, ya, kembalikan kepada pemiliknya.
Itu bahasa fikihnya begitu. Raddahu alaih, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau harta itu rusak, barang itu rusak, dipinjam ndak ngomong, dipakai ndak bilang, digawe gak izin dan rusak, maka dia kena denda. Apa dendanya? Ganti rugi. Ganti rugi. Ndak kemudian dibiarkan wis wong garo kok tak jarno, jangan, karena itu termasuk dari perbuatan yang zalim. Ya, dikembalikan, raddahu alaih, dikembalikan. Andai kata tidak dikembalikan, kita memakai barang orang lain, memakai barang apa bukan milik kita, intinya itu jika tidak bisa mengembalikan, maka menjadi hutang. Menjadi hutang. Qadha bihi dainan ya'lamuhu alaih. Ya, maka menjadi beban hutang. Walaupun nyong sewu yang kita gunakan satu sapu lidi, ya, satu jari lidi, tapi milik orang lain dan itu rusak dan kita tidak bisa mengembalikan, tidak bisa ganti rugi, bilang ke pemiliknya, maka itu akan menjadi dainan ya'lamuhu alaih. Ya, jadi menjadi beban hutang yang wajib diberitahukan kepada pemilik barang. Wajib. Nyun sewu Pak, wau kula ndamel sapu panjenengan, cuklek sak beting. Cuklek sak beting nyuwun ridho panjenengan. Nah, kalau pemilik sapu bilang kudu diganti, maka kita wajib ain untuk mengganti walaupun hanya sebuah satu lidi sapu. Nah, ini harus dikembalikan. Pak, saya nggak bisa mengembalikan, suatu saat saya akan kembalikan. Maka ini menjadi beban hutang. Sampai gak ngomong kepada pemilik barang, itu rusak barangnya, maka itu menjadi beban hutang kita kepada pemilik barang. Sampai kapanpun, Pak, sampai kapanpun. Dan itu akan bersaksi fi yaumil qiyamah barang itu. Dalam keterangan kitab-kitab tasawuf, jika kita punya seperti perbuatan itu, maka akan dipegangi kaki kita, dihalang-halangi oleh perbuatan itu untuk masuk ke surga. Sampai yang punya barang dipanggil oleh Allah di hadapannya untuk mengikhlaskan atau meminta ganti rugi. Nanti ditanya juga di akhirat, tidak di dunia saja. Nah, kalau misalnya tidak bisa dikembalikan, tidak punya uang ganti rugi, ya, maka itu menjadi hutang, beban hutang. Kalau misalnya sudah ada biaya ganti ruginya dan orangnya itu meninggal, yang punya barang, maka apa? Maka raddahu ila warasati, maka kembalikan kepada ahli warisnya. Atau jika ahli waris tidak ngerti, ya pemilik barang meninggal, maka lebih baik tasaddaqu bihi anhu, sedekahkan barangnya atau dirupiahkan barangnya, disedekahkan kepada masjid atau lembaga keagamaan atau perjuangan atas nama pemilik barang. Pak, iki 100.000 gantine cukleke sapu kerek gadane si A wis mati, warisnya gak ngerti, saya sedekahkan ke masjid atas nama si A tadi. Ya menapa pun selesai niku nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kita tidak boleh menjual barang dan barang itu statusnya hutang. Tidak boleh, ya, dihutangkan kepadanya. Terutama hubungan individual. Kalau dengan lembaga keuangan, apa namanya itu?
Leasing itu urusan leasing. Ini urusan tentang hubungan individual. Sebelum mendapat izin dari yang ngutangi barang, ya, itu harus bilang kepada pemilik barang. Dititipi barang orang lain juga sama, Pak. Jika kita dititipi barang orang lain, kemudian kita khianat, dijual misalnya, maka la yasihu, tidak boleh, Pak, tidak sah, kecuali izin dengan akad akan dikembalikan, dengan akad akan diganti, baik berupa uang atau barang sesuai kesepakatan dari akad yang ngutangi barang. Ini jadi mengapa kita dititipi barang orang lain? Sebab itu adalah menjaga li tausik, kepercayaan. Niki. Jadi kepercayaan sampai batas waktu yang ditentukan atau sesuai perjanjian. Jika terjadi itlaf atau kerusakan barang titipan tadi, maka kita wajib mengganti. Kecuali si pemilik tadi yang ngutangi mengikhlaskan dengan ya rela hati, selesai. Ya, selesai. Makanya ketika kita meninggal dunia, ada hak-hak orang lain yang belum tuntas, maka sampai kapan, sampai kiamat pun nggak tuntas itu, Pak. Dikubur juga nggak tuntas, nanti di kiamat nggak tuntas, akan dipertanyakan itu sampai kapanpun, ya. Au ya'dzana, sampai ada izin dari pemilik barang. Harus izin, Pak. Baik kita memanfaatkan barang, baik kita menggunakan barang, baik kita menjual barang titipan atau milik orang lain, maka harus seizin orang yang pemilik barang. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, yang sering nyon sewu, Pak, salah satu milik orang lain yang sering dipakai, tapi tapi itu sering terjadi adalah gosop sandal payung gak kondo. Oh iki sandale sapa tak gawe wudu. Ya lek sandale masjid gak apa-apa. Sandale wong lek gak kondo pemiliknya haram, Mbak. Ya, itu hukumnya haram. Ada yang makruh, tahrim. Ghosoba yaghsibu ghosoban, mengambil atau memanfaatkan barang milik orang lain dengan tanpa izin tapi terang-terangan. Nah, ini gosop. Lho nggih sandale wong gak gondok kan terang-terangan, tapi gak gondok sing duwe. Ini namanya gosop. Kecuali yang milik barang mengikhlaskan. Contoh misalnya sandalnya Pak Surawi digawe si A, Pak Surawi ngerti, oh sandalku digawe si A, tak ikhlas no, baru selesai itu. Ya, niki para hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana hukumnya orang yang memakai barang orang lain tanpa seizin pemiliknya? Itu ada dua hukum, Pak. Ya, dua hukum. Pertama, makruh berat, makruh parah. Ini pendapat dari Imam Hanafi. Yang kedua adalah jumhur ulama, gosok barang orang lain tanpa izin itu haram. Haram. Kecuali ya barang-barang itu menjadi tradisi antarodin, saling merelakan. Contoh di pondok pesantren ya, itu sering sandalnya wong digawe karena sudah kerelaan semua. Wis tekku yo tekmu, tekku yo tekmu. Gitu. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah, menurut jumhur ulama, orang yang memakai barang orang lain, contoh dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Hambali, itu hukumnya dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Enggak boleh. Bukan berarti ketika mazhab ini bukan berarti gosok itu mencuri, merampok, tidak.
Tidak sampai para ulama menghukumi gosop itu tingkatan mencuri atau merampok. Itu dilakukan sembunyi-sembunyi, singit-singitan, ndak kondo, tapi dibalekno. Nah, itu itu gosop, ya. Lah, kalau misalnya ada sikap gosop seperti ini, ya, maka ada 3 hukuman yang perlu kita ketahui, Pak. Yang pertama, berdosa. Jadi orang yang gosop barang orang lain berdosa. Contoh milik barang masjid, Pak, milik masjid. Kemudian walaupun nyun sewu itu yang gunakan pengurus masjid, yang gunakan marbot, yang gunakan siapapun pengurus di dalam masjid, tapi tidak kondo, itu sama juga dengan gosop. Apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai rusak dan dibiarkan. Oh, ini sampai kapan pun tidak selesai, itu harus diselesaikan. Nah, yang pertama berdosa, pasti berdosa jika tahu itu milik orang lain, jika tahu itu milik masjid, jika tahu itu milik tetangga, jika tahu itu milik siapa dipakai, tapi terang-terangan dipakainya, itu tetap berdosa. Bahkan nyun sewu, Pak, kalau membaca kitabnya Sayyid Abu Bakar Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar yang wafat tahun 1425 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan memakai barang atau hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka itu termasuk kabair, dosa besar. Ini kata Sayyid Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang kedua, kalau kita memakai barang orang lain, maka wajib ain untuk dikembalikan secara utuh. Jika ada kerusakan, maka wajib diganti. Wajib ain diganti. Ini fikih, Pak. Kalau dalam bahasa fikih namanya denda. Didenda. Apa? Wajib mengganti sesuai dengan barang yang rusak. Para ulama beda pendapat, apakah mengganti barang itu sesuai harganya, apakah sesuai belinya, atau hanya yang rusak saja. Nah, ada 2 pendapat besar dalam fikih. Yang pertama adalah kita menggunakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Jikalau ada barang milik orang lain yang kita pakai tanpa izin kemudian rusak, maka menurut Imam Syafi'i itu harganya harus ditinggikan. Ditinggikan. Contoh, sandal jabit regane pinten, Pak? 10.000, nggih. Walaupun kemudian dipakai tanpa izin dan pedot. Pedot, Pak. Tidak bisa disambung lagi. Harganya 10.000, maka menurut Imam Syafi'i itu lebih baik tinggi harganya, 15.000, 20.000. Sebab apa? Ditambah dengan masa pemakaian. Nah, ini dari Imam Syafi'i. Yang kedua, dari ulama Imam Maliki itu mengatakan jika memakai barang orang lain tanpa izin dan rusak, maka menurut beliau sesuaikan dengan barangnya. Ya, sesuaikan dengan barangnya. Ya, sandal jepit elek misalnya, Pak, tukune anyar 10.000, wis elek jadi 6.000. Jadi kita ganti 6.000. Itu ala Malikiyah. Kalau ala Syafi'iyah mengganti barang dengan harga yang tinggi. Mana lebih baik? Menurut guru saya itu dikatakan ambil pendapat Imam Syafi'i. Nih, para rahimakumullah, tetapi tetap saja kalau ada barang rusak tanpa izin, tetap ada pemberitahuan kepada pemilik dan minta maaf. Jikalau pemiliknya memaafkan dan meridhoi tentang kerusakan dari barangnya, maka selesai. Tidak ada beban, selesai.
Sebab nyun sewu, beban demikian yang kecil begini Pak, yang kecil begini mengapa diatur oleh fikih? Nggih. Karena perbuatan ini tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat sebelum kita ganti rugi atau memihak orang lain. Rahimakumullah, kalau memakai barang orang lain tanpa izin gosok sekarang begini, makanya kalau bisa nyun sewu masjid menyediakan sandal untuk jamaah, ditulisi sandal masjid, ojo bahasa Arab Pak, dikira Quran. Sandal masjid berapa pasang gitu kan, mengantisipasi agar orang tidak gosok, gitu kan, tidak gosok. Nah, kalau misalnya Pak kita memakai barang gosok untuk ibadah, contoh misalnya ada mukena ketinggalan punya orang, kemudian ada ibu-ibu masuk memakai barang mukena itu dipakai, maka milik siapa? Itu gosok. Ya. Nah, hukumnya bagaimana kalau misalnya memakai barang orang lain tanpa izin? Para ulama beda pendapat. Ya. Tetapi ada yang mengatakan selama kita beribadah memakai barang gosok, maka pahala ibadah itu bukan milik dia, tapi milik yang punya barang. Milik yang punya barang. Makanya akhlaknya menurut Imam Ghazali, pahalanya milik yang punya barang, maka punya barang itu mengikhlaskan pemakaian barang tersebut, double pahalanya. Nah, sholatnya bagaimana hukumnya? Ya, sholatnya dia tetap berdosa Pak, tetapi jumhur ulama mengatakan dia tetap sah sholatnya, ya. Niki perhatian rahimah, contoh bekerja ya. Bekerja kalau memakai barang temannya tanpa izin bekerja ya, secara upah milik dia, tetapi pahala pekerjaannya milik yang punya barang. Makanya kita hati-hati. Disitulah mengapa keberkahan kita nggak dapat, sebab menghalangi Pak. Memakai alat orang lain tanpa izin salah satu faktor terhalang keberkahan kita. Ya, ini hasilnya milik pemilik barang. Nah, kalau misalnya yang punya barang ngerti, loh, barangku dipakai orang lain tanpa izin, maka pemilik barang punya 3 keputusan dalam fikih. Apa? Meminta uang sewa. Boleh, Pak. Contoh misalnya sandalnya Pak Surawi tak gawe. Tak gawe nggih. Konangan Pak Surawi. Kajejai ini nggih sandalku. 5.000. Boleh, Pak. Meminta uang sewa. Karena haknya pemilik barang. Tetapi bagi nggak punya ilmu, rame ini. Rame. Dalam fikih diatur begitu. Atau yang kedua, Pak. Yang kedua apa? Meminta dikembalikan. Balekno. Nah, ya kan? Yang ketiga apa? Mengikhlaskan. Nah, pemakaian barang. Imam Nawawi mengatakan yang paling bagus seandainya barang nggak rusak dikembalikan utuh, meskipun rusak juga, maka lebih baik mengikhlaskan barang itu untuk orang lain agar orang memakai barang itu hilang bebannya di dunia maupun di akhirat. Ya, ini perhatian rahimakumullah. Ada lagi begini, ada orang pinjam nggak kondo, ya nggak izin. Lah barang yang dipakai dipinjamkan orang lain lagi. Jadi misalnya HP saya pinjam, ya. HP saya pinjam, saya pakai nggak kondo sing duwe misalnya. Kemudian saya pinjamkan orang lain. Jadi melibatkan 3 pihak, pemilik barang, pihak kedua yang minjam nggak izin, pihak ketiga yang pinjam ke peminjam. 3 pihak. Lah bagaimana hukumnya kalau begitu? Tergantung. Kalau barang itu utuh, Pak, maka itu kewajiban pihak kedua. Tetapi kalau pihak ketiga merusakkan barang, maka pihak ketiga lah yang harus bertanggung jawab. Itu.
Apalagi ngerti kalau iku barang tak gawe hasil gosop, hasil gak kondo wonge, maka dia wajib ganti pihak ketiga. Tapi dengan syarat pihak kedua harus diberitahu bahwa saya akan mengganti. Ya. Ini berarti rahimakumullah, ya. Jadi memakai barang orang lain tanpa izin diumpamakan karrokik tadi ya, budak rokik yang ngentit barang majikan walaupun tadi 1/6 dirham, tidak boleh. La yasihu, tidak sah. Ya, tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, makanya diupayakan setiap masjid atau musola disediakan sandal-sandal milik masjid agar jamaah yang memakai tidak kena hukum gosok. Ya. Resikonya sandal masjid cepat hilang. Loh iya sandal jamaah. Kadang-kadang wong ngeten, Pak. Sandal masjid kok tak gawe sik lali, ya. Nah ini para hadirin rahimakumullah, termasuk sandal, misalnya nggih, sandal, payung, kursi roda atau apapun yang terkait dengan jamaah disediakan agar tidak ada perilaku gosok antar jamaah. Para hadirin rahimakumullah, tidak boleh, Pak. La yazuzu li ahadin, tidak boleh bagi seseorang ayatasarrafa, memanfaatkan atau menggunakan fi milkil ghairi, milik orang lain, bila idnihi, dengan tanpa izin, tidak boleh. Ini kaidah fikih yang masyhur. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan Imam Hambali, Pak, dalam kitab beliau ya mengatakan la yahillu malum ri'in, tidak halal seseorang apa illa bitibin nafsin minhu, kecuali minta keridhaan dari yang punya barang, tidak halal. Ini saya berpikir begini, kok sampai begitunya loh fikih mengatur. Saya buka kitab tasawuf, luar biasa. Ternyata ya gara-gara begini itu beban hutang kita pada orang lain, beban perbuatan kita di dunia sampai di akhirat. Sekecil apapun ya, nanti dikatakan 1/6 dirham atau sebutir telur ya. Warahmatullahi rahimakumullah. Nah, misalnya ngeten, sampeyan ke masjid bawa sandal, hilang sandalnya, kemudian golek ganti, muter golek ganti. Loh, kalau sandal gak kanggo dipakai, gimana hukumnya? Hati-hati kalau sering ningali niki. Kalau nate sandal hilang, guys, nyeker mulih, tidak berani Pak pakai orang lain, walaupun sandal nggak bertuan, ya. Karena begini, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Salah satunya saya ambil dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1809 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan man dhalla na'luhu fi masjidin, orang yang kehilangan sandal di masjid ya, wa wajada ghairuhu, dan menemukan sandal yang lain. Ini diatur. Lam yajuz lahu, tidak boleh baginya lubasuhu, memakainya. Kalau baleni mangdalla na'luhu fi masjidin, orang yang kehilangan sandal di masjid, wa wajada ghairahu, dan menemukan sandal yang lain, lam yajuz lahu lubasuhu, tidak boleh memakainya. Wa in kana liman akhadha na'luhu, meskipun sandal itu milik orang yang pakai sandal ya, orang mengambil sandal, tidak boleh. Omane gawe moto ya, tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Boleh nggak sandal apik? Tidak boleh, Pak. Oke? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Misalnya ada sandal, iku Pak Surawi ndelok sandal iku kok sak minggu kok nang kene kono pemiliknya misalnya, ya. Maka itu statusnya adalah mu'rad anhu. Ada barang di luar masjid milik jamaah,
yang tertinggal atau lupa dan lama di situ tidak bertuan, maka itu namanya mu'rad, mu'rad anhu. Apa artinya? Tidak dihiraukan oleh pemiliknya, tidak tahu pemiliknya gitu. Mu'rad anhu. Walaupun sandal termasuk mu'rad anhu. Bagaimana caranya? Tidak boleh dimanfaatkan terlebih dahulu. Diamankan boleh, ya, diamankan boleh dengan syarat. Contoh sandal saja ya, dengan syarat umumkan setahun. Jadi emas apa tas kunci sepeda setahun, sepeda ada motor nang kene saulan ya. Jadi wajib mengumumkan selama setahun barang mu'rad anhu tadi nggak bertuan. Baik pengumuman medsos atau apapun diumumkan. Baru setahun berlalu yang menemukan barang atau masjid dengan barang itu, ya, barang itu, maka boleh memakainya. Boleh. Setahun loh, Pak. Setahun. Boleh, ya. Nah, kemudian yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah setelah proses minimal 3 bulan, ya, maksimal setahun. Kalau sudah diumumkan dan ada yang mengaku, maka yang bagus adalah memanfaatkan untuk kemaslahatan atau disedekahkan. Atas nama siapa? Atas nama pemilik barang yang gaib. Ngoten, nggih. Jadi kita tidak semena-mena, Pak. Walaupun rupa sandal enggak semena-mena. Inilah yang kemudian para ulama mengatur dalam fikih sebagai bentuk al-ihtiyat, kehati-hatian di dalam bermuamalah kepada setiap manusia. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Bagaimana misalnya, nggih, orang pakai barang gosok apapun, mbok kopiah, sajadah, mbok klambi, mbok sarung, nggih, mbok jeruan. Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, beliau mengatakan, nggih, haram. Tetap perbuatan memakai barang orang lain tanpa izin tetap haram perbuatannya, ya, haram. Ini ijma ulama, kata Imam Nawawi. Tetapi ulama beda pendapat. Kalau perbuatannya haram kemudian dipakai sholat atau ibadah atau baca Quran atau apapun yang ibadah, itu bagaimana? Maka menurut mazhab Imam Nawawi, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah sholatnya, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan diterima sholatnya, ada yang mengatakan tidak diterima sholatnya. Bagaimana? Kalau ada begini, Pak, jangan kembali kepada YouTube, balik kepada 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak usah nolak yang lain. Bagaimana 4 mazhab menyikapi ini? Mazhab Hanafi contoh, ya, orang yang perbuatannya gosok dipakai sholat, maka menurut Imam Hanafi tetap berdosa, berdosa, tetapi sholatnya sah. Sinten? Imam Hanafi. Mazhab Malik Hambali mengatakan tidak sah, sama dengan pendapat mazhab Maliki. Sholatnya dari barang gosok tidak sah, perbuatannya haram, sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Ya, jumhur ulama, ya, Syafi'i mengatakan sholatnya sah, tapi karena dari barang gosok yang haram maka tidak berpahala. Sinten? Mazhab Syafi'i. Oh, wis entek.
Sik nerangno. Nah, ini nggih. Jadi itu. Jadi intinya setiap barang yang kita pakai tanpa pengetahuan pemiliknya wajib kita kembalikan, wajib minta maaf. Jika rusak maka wajib kita ganti dan menghubungi pemiliknya agar kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.